Halo rekan-rekan mahasiswa, berjumpa lagi dalam praktikum farmakologi dan toksikologi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dan mempraktekkan tentang antiinflamasi atau anti peradangan. Adapun tujuan dari praktikum kali ini, yang pertama adalah melakukan eksperimen untuk mengetahui efek antiinflamasi obat. Kemudian yang kedua, mampu memberikan pandangan yang kritis mengenai kesesuaian khasiat yang dianjurkan untuk sediaan farmasi terkait dengan antiinflamasi. Nah, bagaimana mekanisme terjadinya inflamasi? Ini adalah struktur dari kulit yang sehat tanpa terjadinya inflamasi. Ya, paling atas sendiri ini adalah kulit. Kemudian yang tengahnya ini adalah jaringan ikat atau connective tissue. Ya, di sini ada efektor sel. Kemudian di bawahnya lagi ini adalah pembuluh darah kapiler. Nah, bagaimana terjadinya inflamasi? Nah, di sini ketika terjadinya perlukaan pada permukaan kulit, ya, di mana di situ menyebabkan bakteri itu masuk ke dalam jaringan ikat. Kemudian dia akan mengaktifkan sel efektor untuk mengstimulasi munculnya sitokin di sini. Nah, tahap selanjutnya terjadi vasodilatasi. Nah, tahap selanjutnya terjadi vasodilatasi, dan peningkatan permeabilitas vaskuler. Ini memungkinkan cairan, protein, dan sel inflamatori masuk dari pembuluh darah kapiler masuk ke jaringan ikat. Bisa Anda lihat di sini, dia dari karena permeabilitasnya meningkat, yang tadinya rapat dia menjadi renggang, menyebabkan cairan, protein, dan sel inflamatori, sel inflamasi itu masuk menuju ke connective tissue atau jaringan ikat. Nah, tahap selanjutnya, jaringan yang terinfeksi tadi akan menimbulkan ciri-ciri inflamasi seperti terjadinya panas, kemudian kemerahan, bengkak, nyeri, dan sebagainya. Nah, ini mekanisme sederhana bagaimana inflamasi itu terjadi. Nah, untuk mekanisme secara rinci bisa kita gambarkan sebagai berikut. Yang pertama, ada gangguan pada membran sel. Ketika membran sel ini rusak, maka fosfolipid atau membran sel akan keluar. Nah, oleh enzim yang bernama fosfolipase akan mengubah fosfolipid menjadi asam arakidonat. Nah, kemudian asam arakidonat ini akan diubah oleh dua enzim lagi. Yang pertama ada enzim siklooksigenase, kemudian yang kedua ada enzim lipooksigenase. Untuk jalur siklooksigenase sendiri asam arakidonat ini akan diubah menjadi endoperoksid. Kalau yang lipooksigenase ini akan diubah menjadi asam hidroperoksid. Kemudian pada jalur siklooksigenase, endoperoksid yang sudah terbentuk ini akan diubah lagi oleh enzim siklooksigenase 1 dan siklooksigenase 2. Nah, pada siklooksigenase 1, endoperoksid ini akan diubah menjadi tromboksan dan prostasiklin. Kalau tromboksan itu muncul, maka vasodilatasi akan menurun, bronki ini akan menurun, agregasi akan meningkat. Kemudian kalau prostasiklin yang terbentuk, nah maka di sini ada proteksi lambung. Vasodilatasinya ini akan meningkat, kemudian terjadi antiagregasi. Nah, pada siklooksigenase 2, di mana terjadinya produk bernama prostaglandin. Nah, prostaglandin ini yang menyebabkan terjadinya peradangan. Itu adalah mekanisme peradangan pada jalur siklooksigenase. Sedangkan pada lipooksigenase yang tadi sudah terbentuk asam hidroperoksid. Nah, di sini akan terbentuk leukoprotein Kemudian di sini muncul produk ada LTB4, LDD4, LDD4 dan LTE4. Nah, ini juga menyebabkan terjadinya peradangan. Nah, obat-obat golongan kortikosteroid dia akan menghambat fosfolipase ini. Dia akan menghambat
ya pembentukan fosfolipid menjadi asam arachidonat. Sehingga obat-obat golongan kortikosteroid ini sangat manjur dan sangat efektif dalam meredakan radang atau terbentuknya radang itu terjadi. Namun yang perlu kita ingat, obat-obat kortikosteroid ini dia akan menyebabkan efek samping yang sangat besar juga. Kemudian yang kedua, ada obat golongan non-steroid ya, atau sering disingkat dengan NSAID. Contohnya adalah aspirin. Obat ini menghambat ya siklooksigenase. Sedangkan contoh obat yang dia bisa menghambat selektif COX2, contohnya adalah celecoxib. Nah, ini adalah ringkasan singkat bagaimana terjadinya inflamasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana skema praktikum. Yang pertama itu adalah tikus ditimbang dan kaki kanan belakang diberi tanda sebatas mata kaki ya, dengan menggunakan spidol dan dibagi menjadi 7 kelompok. Yang pertama ada kelompok ibuprofen ya, dengan dosis 200 mg per 50 kg berat badan manusia. Kemudian ada NA-diklofenak, dosis 50 mg per 50 kg berat badan manusia. Kemudian kelompok metilprednisolon dengan dosis 5 mg per 50 kg berat badan manusia. Kemudian kelompok asamefenamat ya, dengan dosis 500 mg per 50 kg berat badan manusia. Kemudian kelompok paracetamol dengan dosis 500 mg per 50 kg berat badan manusia. Kemudian ada kelompok kontrol yang hanya diberikan CMCNA 0,5%. Kemudian ada kelompok dexamethasone dengan dosis 1 mg per 50 kg berat badan manusia. Kemudian langkah selanjutnya ya, masing-masing kelompok diukur volume normal kaki kanan belakang atau kita singkat dengan VN atau volume normal. Kemudian seluruh tikus dihitung volume pemberian dan diberikan pemberian secara peroral sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, 30 menit kemudian diinjeksikan secara sublantar larutan karagenin 1% ya, sebanyak 0,05 mili pada kaki kanan belakang yang sudah diukur volumenya dan sudah ditandai. Kemudian tikus diukur volume kakinya setiap 30 menit. Pengukuran dilakukan selama 3 jam. Kemudian yang terakhir, dihitung volume udem yang didapatkan dan dilakukan analisis secara statistik. Nah, untuk perhitungan ya ada 2 tipe perhitungan. Yang pertama kita mencari persen KVU. Rumusnya adalah persen KVU sama dengan VTN dikurangi VN dibagi VN dikali 100%.
Nah, persen KVU sendiri adalah kenaikan volume udema. Sedangkan VTN itu adalah volume pada waktu T yang telah kita ukur. Kemudian Vn itu adalah volume normal. Nah, kemudian setelah kita hitung, kita buat kurva hubungan persen kenaikan volume udema dengan waktu yang sudah kita amati. Kemudian cara yang kedua itu adalah menghitung AUC volume udema dengan metode trapezoid. Adapun rumusnya adalah AUC TN kurangi TN-1 ya, sama dengan ini VUTN ditambah VUTN-1 dibagi 2 dikali ya dalam kurung TN-TN-1. Nah, VUTN sendiri adalah volume udema pada waktu T ke N ya. Sedangkan VUTN-1 volume udema pada waktu T ke N dikurangi 1. Nah, data AUC ini dianalisis secara statistik ya dengan varian satu jalan. Kemudian yang terakhir ya, kita hitung persen daya antiinflamasi. Persen daya antiinflamasi dengan rumus AUC-K dibagi AUC-U dibagi dengan AUC-K ya, dikali 100%. AUC-K sendiri adalah AUC kontrol dikurangi dengan AUC-U itu adalah AUC uji. Nah, persen daya antiinflamasi dianalisis statistik varian satu jalan. Nah, adapun daftar pustaka yang mungkin Anda bisa baca, ini kami cantumkan. Sekian, terima kasih untuk praktikum kali ini. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya.